warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, keselamatan, masih diberikan umur panjang sehingga bisa bertemu kembali dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa malam Ahad, 2 kali malam Ahad bersama saya absen untuk mengadakan kajian ini, maka pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakannya, dan alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء حسين الحسن بن حسين، ثم إلى أرواح حسين المحاني أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Ada pertanyaan beliau kalau tidak salah tentang wewangian ya Pak Haji. Kegiatan Rasulullah setiap harinya bercengkrama dengan istri, kemudian memakai pakaian memakai dan bersiwak. Jadi emang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bercengkrama dengan istri, suka memakai wewangian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas sendiri yang mana mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sendiri yang bersabda, hubbiba ilayya minad dunya
an-nisa wat-tib. Kecintaanku, ya, aku ni sangat cinta daripada dunia akan dua hal. An-nisa, wanita, wat-tib, dan juga wangian. Ini dua hal yang tidak lepas daripada keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita memiliki isteri Nabi. Memiliki isteri. Memang untuk laki-laki itu yang mana hiburan, kesenangan daripada salah satu daripada dunia itu apa? Wanita. Maka lihat, istilahnya bapak-bapak tak boleh melihat perempuan. Agak bagaimana sikit langsung, dan tak sanggup apa? Pandai ngajak orang untuk zina mata apa? Langsung dia nyolek kawannya. Berbentuk. Itu sifat daripada lelaki. Itu sifat daripada lelaki, seperti itu memang. Makanya lelaki itu diperbolehkan untuk menikah lebih daripada satu. Tapi kalau khawatir yang mana akan membuat dosa baginya sehingga berbuat zalim kepada wanita-wanita yang akan dinikahi, maka lebih baik satu. Cuman berani nak kahwin dua apa? Lebih baik satu. Lebih baik satu. Makanya lihat di akhirat pun Allah memberikan ganjaran untuk para lelaki apa? Bidadari, Bu. Memang itu kesenangan, hiburan dari laki-laki. Maka kalau wanita diberikan ganjaran oleh Allah berupa perhiasan-perhiasan, nanti kelak di yaumul qiyamah. Kalau di dunia wanita senang apa? Perhiasan. Kalau udah lakinya belikan dia emas atau membawa daripada isteri itu ke toko emas, gembiranya minta ampun. Apa yang laki minta di hari itu dikasih sama dia. Itu kodrat daripada wanita. Itu kodrat daripada wanita. Nabi SAW, di antara yang dicintai oleh Nabi SAW di dunia ini adalah wanita. Maknanya apa? Mencintai daripada istrinya. Maka Rasulullah sering namanya bergurau. Sampai lagi marah pun istrinya, ini lagi marah. Lihat akhlaknya Nabi, lagi marah pun diguraukan sama Nabi SAW. Dicandain sama Nabi SAW. Tak dibawa serius. Yang pernah, kalau tidak salah pernah saya kisahkan, yang mana ketika Sayyidatul Aisyah itu marah benar. Marahnya gara-gara apa? Istri Nabi yang paling pintar masak itu, tidak ada lawan, Ummu Salamah. Itu kalau udah masak top, tak ada lawan. Ketika giliran Nabi SAW di tempat Sayyidatul Aisyah, otomatis Sayyidatul Aisyah memasakkan Nabi SAW. Ummu Salamah malah menyuruh budaknya membawa daripada makanan. Maka dia mengetuk pintu rumah daripada Sayyidatul Aisyah. Ketika tahu itu budak milik daripada Ummu Salamah, dan Sayyidatul Aisyah tahu kalau udah Ummu Salamah masak ni rasa tak ada lawan, bawa makanan lagi untuk Nabi. Ini giliran di tempatku, ngapa pula kau nyuruh budak kau ini membawa makanan untuk Rasulullah? Marah Sayyidatul Aisyah, disuruh balik tu budak. Cuman budak ini bingung juga. Kalau balik dimarahkan tuannya, iaitu Ummu Salamah, tapi kalau diam di tempat dimarahi oleh isteri Nabi Sayyidatul Aisyah. Jadi buah si malakama ni tak balik, itu tempat makanan dilempar, dihempaskan oleh Sayyidatul Aisyah sampai pecah. Itu Rasulullah ketika mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah SAW lalu berkata sambil memunguti daripada pecahan-pecahan itu, ibu kalian lagi marah, ibu kalian lagi marah, sampai tersenyum daripada Sayyidatul Aisyah. Lihat Nabi menyikapi kemarahan daripada isteri itu seperti itu, Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi.
Dan begitu juga para sahabat-sahabat Nabi, murid-murid Nabi ini. Begitu. Sering bercengkrama, berbicara. Dan kalau lagi dimarahi bini, diam. Bayangkan siapa nak kenal dengan Sayyidina Umar. Dan ini udah masyhur kisah ini. Syaitan aja takut. Kalau kita bukan takut setan, CS setan dulu. Kalau kita lewat karya baru, tambah banyak setan masuk. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu jalan, lari setan. Tak mau melewati daripada jalan itu. Tetapi ketika dimarahi sama istrinya, diam Sayyidina Umar. Maka pas pula tu ada seorang sahabat ingin mengeluhkan daripada sifat watak daripada istrinya yang suka ngomel. Begitu datang di depan rumah daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lagi diomelkan. Kata dia, Allah, salah tempat aku ni. Nak ngadu ni. Ini 11-12 gak dengan aku ni. Akhirnya tu akhirnya tu Sayyidina Umar sahabat tersebut pulang balik. Pas Sayyidina Umar itu keluar juga dari rumahnya. Melihat daripada sahabat itu seakan-akan dari rumah daripada Sayyidina Umar, maka dipanggil, "Ya fulan." Maka dia mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ditanya, "Ada hajat apa engkau? Apakah engkau tadi ke rumahku?" Akhirnya tu sahabat ni pun mengiyakan, "Iya ya Amirul Mukminin, tapi tak jadilah." Ngapa pula? Aku ni nak ngadukan bini aku suka merepek. Suka ngomel. Ternyata kau pun punya bini macam gitu gak? Jadi tak jadilah, kata dia. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Aku diam ketika istriku marah kepada aku, yang mana aku menghargai daripada istriku. Karena dia apa? Dia sudah capek mengurusi daripada hartaku, menjaga daripada hartaku, mengurusi rumahku, mengurusi daripada anak-anakku, mengurusi daripada makan dan pakaian daripada aku dan anak-anakku. Jadi kalau dia marah, biasalah. Biasalah. Jangan nak diladen. Kalau kita kan zaman sekarang, istilahnya bisa panjang tu, bisa panjang, luar biasa panjangnya nanti tu. Akhirat tu apa? Hawa-hawa marah sampai terucap kalimat talak. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita. Tapi Rasulullah dan murid-muridnya tidak seperti itu. Makanya bahkan Sayyidina Umar itu yang tegas macam itu, sama keluarga luar biasa lemah lembut. Sama keluarga bercanda. Bahkan pernah Sayyidina Umar bermain dengan keluarganya, itu salah seorang anaknya, sampai duduk di dada daripada Sayyidina Umar. Pelayan Sayyidina Umar melihat itu nak pantas ini. Maka pelayan Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, engkau ini Amirul Mukminin, presiden kaum muslimin. Tak pantas anakmu yang mana duduk di dadamu." Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada pelayannya? Balik bertanya Sayyidina Umar, "Kalau engkau sama keluargamu bagaimana?" Apa kata pelayannya ini? "Kalau aku dah masuk rumah, sakata natik, maka terdiam semua. Tak ada yang berani ngangkat suara. Diam semua kalau aku dah masuk rumah." Kita bangga kan? Kok macam itu? Top, kata kita. Top apa? Bukan ajaran Nabi seperti itu. Kalau sampai membuat daripada keluarga kita takut sama kita. Sayyidina Umar ketika mendengar itu, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? "I'tazil anna." Kalau begitu kau pergi, jangan lagi kerja sama aku. Engkau sama keluargamu saja tidak bisa berlemah lembut, apalagi sama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Dari ucapan daripada Sayyidina Umar, kita dianjurkan sama keluarga kita, anak isteri kita, ya harus ada canda-candanya, jangan nak tegang terus tu. Ada berguraunya. Pandailah buat romantis, ketawa bini tu. Pas lampu mati, misalkan lampu mati ni, tup Allah, tak apa-apa dek lampu mati, terang ngelihat wajah kau ni dek. Kan bunga-bunga tu bini.
Ini tak ada. Kau ni pasti ada hidupkan apa ni? Jatuh sampai. Diomelkan bini. Sabar dengan isteri itu. Oh, itu pahala besar tu, Pak. Sampai membuat daripada kedudukan seorang hamba itu diangkat oleh Allah. Macam cerita kisah daripada Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Syekh Abdul Rahman Bajal Haban ni, dia punya bini luar biasa cerewetnya. Cerewetnya bini kita masih tak ada apa-apanya. Ini cerewet Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Allahu Akbar, luar biasa. Bayangkan sekelas wali min awliyaillah sampai udah ada niat dalam hatinya untuk menceraikan bininya. Berarti parah ni bini ni. Parah ini isteri dah. Tetapi di dalam mimpi dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Rahman Bajal Haban ini. Lalu Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Rahman Bajal Haban, "Ya Abdul Rahman, tahukah engkau kenapa kedudukanmu begitu tinggi dan mulia di sisinya Allah?" "Kenapa ya Rasulullah?" "Dikarenakan sabarmu terhadap istrimu. Begitu bangun tak jadi dia nak menceraikan bininya. Ternyata sebab sabarku Allah angkat daripada derajatku." Sabar sama bini itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar sama bini itu salah satu bentuk ibadah. Kalau bukan bentuk ibadah, tidak mungkin ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Macam lagi kisah yang pernah nak kisahkan juga tu. Kisah daripada seseorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah sampai binatang yang paling ditakuti, kok kita katakan raja hutan, itu bisa tunduk dan nurut sama orang tersebut. Ini kisah dua beradik ni. Si adik ni lama tak ketemu dengan abangnya. Jadi pengen silaturahim ke abangnya. Sampai di rumah, abangnya ketuklah pintu, diucapkan salam. Maka isteri abangnya, ipar ini berkata, "Abang kau tu masih di hutan sana mencari kayu. Tunggu ya sana di luar." Kasar. Allah, ni adik bilang apa? "Sian abang aku ni. Bini macam gini." Begitu pulang abang ni, kaget adik. Yang membawa kayu yang dicari oleh abangnya di hutan, singa. Yang membawa kayunya tu singa. Lalu dia bertemu dengan abangnya. Dia pun saling sapa, melepas rindu. Dah habis tu pulang. Beberapa lama kemudian rindu lagi ni adik. Ingin bertemu dengan abangnya karena sudah lama tidak bertemu. Datang lagi. Ketuk pintu, ucapkan salam. Kali ini lembut jawapannya. "Baik," tutur katanya. "Waalaikumsalam." "Oh, silakan tunggu di luar. Abangmu lagi mencari kayu di hutan." Tidak lama abangnya datang. Kali ini abangnya bawa kayu sorang. Kali ini bawa kayu sorang. Dah diletakkan. Ini langsung timbul pertanyaan sama adiknya. Waktu itu singa yang bawa. Kali ini abang aku yang bawa sorang. Dia pun bertanya kepada abangnya, "Bang, waktu itu aku datang, singa yang bawa kayu kau ni. Sekarang kau bawa sorang. Ini kenapa ni?" Abang pun menceritakan, "Dulu aku punya bini cerewet yang tak ampun. Tapi aku sabar terhadap isteriku yang seperti itu. Sehingga Allah berikan kemuliaan kepadaku. Sampai-sampai hewan yang paling ditakuti di dalam hutan tunduk sama aku." Lalu kata dia, bini aku tu meninggal pula. Sekarang aku menikah lagi dengan isteri, ya Allah, salihah, lemah lembut. Jadi tidak ada kesabaran lagi aku terhadap isteri. Buat apa nak sabar lagi dah? Bini baik, tingkah lakunya baik. Sehingga kemuliaan itu diambil sama Allah. Sekarang kalau aku lihat singa, aku lari. Sehingga aku ni membawa kayuku sendiri untuk pulang ke rumah. Tuh lihat tuh, bayangkan. Kemuliaan sabar terhadap istri. Tetapi istri pun ini
contoh untuk suami. Contoh untuk ibu-ibu ni, contoh daripada Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah itu sampai dikatakan oleh Nabi apa? Orang yang mana pertama masuk ke dalam surga. Ini Ummu Muti'ah. Sampai Sayyidatu Fatimah ini nih terheran-heran. Siapa itu Ummu Muti'ah? Amalan apa yang ia lakukan? Didatangi rumah Ummu Muti'ah. Sayyidatu Fatimah begitu sampai di rumah Ummu Muti'ah membawa daripada Sayyidina Husain. Ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya siapa? Oh, aku Fatimah binti Muhammad. Ya Allah, anak Rasulullah. Iya ya, wahai bintur Rasul. Ditanya sama Ummu Muti'ah, engkau datang sama siapa? Oh, aku datang sama anakku, yaitu Husain. Mohon maaf wahai bintur Rasul, wahai anak perempuannya Rasulullah, aku tak bisa menerimamu sebagai tamu karena aku belum izin dengan laki aku untuk menerima tamu seorang laki-laki. Sayyidatu Fatimah berkata, ini anak aku masih kecil. Walaupun anakmu masih kecil, tetap dia laki-laki. Aku izin dulu sama laki aku. Silakan kau nanti besok datang lagi. Besok datang Sayyidatu Fatimah. Ketuk lagi pintu rumah. Ditanya, engkau datang sama siapa ya wahai anak Rasulullah? Maka dijawab, oh aku datang sama Husain dan Hasan. Oh mohon maaf, aku pun belum bisa menerimamu kali ini. Aku baru memintakan izin kepada suamiku untuk anakmu, yaitu Husain. Sedangkan Hasan belum. Ini zaman sekarang. Ini nih. Allah, siapa pun dibawa masuk. Benar Pak. Sepupu bukan mahram Pak. Walaupun keluarga, karabah, masih ada hubung kekerabatan, tapi bukan mahram Pak. Begitu tidak ada suami di rumah, jangan coba-coba bawa masuk. Walaupun sepupu itu laki-laki, bukan mahram, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kita sudah terbiasa seperti itu. Kalau mau contoh Ummu Muti'ah, itu yang dilakukan oleh Ummu Muti'ah. Sampai dia memiliki kedudukan yang luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratu Sayyidatu Fatimah datangnya besok. Ini udah sempurna dah. Bawa Sayyidina Hasan dan Husain, dan Ummu Muti'ah pun sudah meminta izin kepada suaminya untuk boleh menerima tamu laki-laki, yaitu Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah masuk, maka Ummu Muti'ah ini menyambut Sayyidatu Fatimah. Sayyidatu Fatimah terbelangak ngelihat Ummu Muti'ah. Kenapa? Ya Allah, cantik, berdandan, rapi. Disambut, silakan duduk. Sayyidatu Fatimah pun bertanya, apakah engkau setiap hari seperti ini? Dandan cantik apa? Oh iya, setiap hari aku seperti ini. Bayangkan, di rumah berlipstik, pakai apa nih? Apa namanya tuh? Ibu-ibu, bedak, ada gitu, macam-macam tuh. Cantik lah pokok. Kok zaman sekarang kan bini, ya Allah. Laki masuk ke rumah, nak dekat bau bawang, kadang belum mandi ya bu, masam bau. Kadang sampai nyeletuk lah, mandi lah kau, gila masam kau ni. Macam dah dia peduli. Nanti laki kahwin lagi baru nak menggaung. Coba ini kalau keundangan baru dicantik-cantik. Yang diperintahkan di dalam Islam, kita berdandan di hadapan suami kita, bukan untuk orang lain. Itu istri seperti itu. Lihat Ummu Muti'ah, setiap hari berdandan di dalam rumah. Sampai Sayyidatu Fatimah kagum. Begitu laki datang, maka dia izin dengan Sayyidatu Fatimah untuk melayani daripada lakinya. Disiapkan makanan apa, yang mana diletakkan di situ cambuk. Lalu Ummu Muti'ah ni ketika laki lagi makan, dia ngipaskan. Mana nak nemu bini macam begini? Laki lagi makan, Allah dikipaskan. Panas bang?
Kalau ada saya mau satu gak? Dikipaskan untuk suaminya. Sayyidatul Fatimah heran apa? Cambuk yang diletakkan di dekat suaminya itu. Bertanya Sayyidatul Fatimah, itu cambuk untuk apa? Apa kata Ummu Muti'ah? Kalau misalkan masakanku tidak enak, aku persilakan suamiku untuk mencambuk daripada diriku. Zaman sekarang, cobalah kau. Ngeletok tak nyaman, kurang garam ya. Panjang cerita tu. Benar. Panjang cerita. Kau dah lah bang masak seorang sana dah. Besok kau nak makan, buka tujung saji, tak ada lauk. Panjang cerita. Kalau isteri zaman sekarang ni, kita nyeletok ya. Allah dik, ngapasin kau dimasak? Lah kurang garam. Oh, panjang cerita. Lihat Ummu Muti'ah. Cambuk diletakkan di dekat suaminya. Kalau bangsa tak enak masakan daripada Ummu Muti'ah, dipersilakan suami itu untuk mencambuknya. Allah. Wajar enggak kan? Kalau mendapatkan kedudukan yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak contoh daripada Syekh Abdul Rahman Bajalhaban. Ibu-ibu contoh daripada Ummu Muti'ah. InsyaAllah kalau seperti itu rumah tangga itu yang mana akan sakinah mawaddah wara. Setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahannya. Tak mungkin tak ada ombaknya meramput. Itu cerita dongeng tu. Cerita dongeng, tidak ada masalah sedikit pun itu meramput. Jangan percaya orang ngomong gitu tu. Sekelas Rasulullah aja ada masalah. Orang yang macam gitu, yang bercerita macam itu, oh berarti kau ni lebih mulia dibandingkan Rasulullah. Bini kau lebih mulia dibandingkan bininya Rasulullah. Enggak. Rasulullah kadang pening kepala ngadapi bininya. Iya. Pernah Rasulullah tu pergi dekat kandang kuda. Kalau kita katakan ngungsi. Sampai sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mencari beliau. Ketika beliau berada di situ, heran nih kan dua sahabat terbaik Nabi. Ya Rasulullah, ada apa engkau berada di sini? Apa kata Rasulullah? Ini gara-gara dua anak kau lah ni. Karena dua anak sahabat ini adalah isteri-isteri Nabi. Anak Sayyidina Abu Bakar iaitu Sayyidatul Aisyah. Anak Sayyidina Umar iaitu Hafsah. Itu dua-duanya isteri Nabi. Ternyata minta duit belanja lebih. Itu biasa. Tinggal kita sebagai suami bagaimana nganukkan ombak tu. Kita ni bagaikan kapten nahkoda kapal. Ngadapi ombak tu macam mana? Kalau kita lihai, selamat kita dari ombak. Tidak akan terbalik itu kapal. Tidak akan pecah itu kapal. Tapi kalau sembrono, pecah itu kapal, tenggelam itu kapal. Ini na'udzubillah. Dan Rasulullah juga itu suka dengan wewangian. Paling suka Nabi itu dengan wewangian. Maka sampai Nabi mengatakan apa? Salasun la turat. 3 hal, 3 macam. Jangan kalian tolak kalau diberi. Al-wasa'id, bantal untuk duduk. Yang kedua, wad-duhnu, wewangian. Yang ketiga, wal-laban, dan susu. Ini kalau diberi, ditawarkan kepada kita, jangan ditolak. Tidak boleh. Bahkan para ulama menghukumi makruh. Cuman bagi kita yang mau nawarkan minyak wangi ni perlu kita bijak juga. Jadilah orang bijak. Kalau kita cium sebelah kita ni udah wangi, jangan kau tawarkan minyak wangi tu. Apalagi wangi orang sebelah kita ni nyaman wanginya. Kau tawarkan minyak kau yang 10.000 tu. Kalau ada 10.000, di mana-mana jual tu. Apotek, supermarket, toko ada jual tu. Itu nak kau coletkan. Jangan bijak juga. Ngerusak daripada aroma wangi orang itu. Kalau kita udah cium gini, oh wangi ni orang, tak usah tawarkan, itu bijak. Karena belum tentu orang itu senang dengan parfum kita. Kenapa? Nanti buah si malakama ni orang ditolak makruh. Mau tak mau toilet lah. Ya Rabbana, macam bawa kubur.
Kadang itu seperti itu. Kita pun harus bijak. Maka orang yang mana tahu, mengerti, dia tidak akan memberikan minyak itu, menawarkan minyak itu kalau orang tu dah wangi. Tapi kalau orang ni tidak ada keciuman wangi, boleh aku tawarkan parfum dulu. Seperti itu. Paham ya, Pak? Dia mau bertanya nak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masalah ini kalau tak salah dari itu Nikalantau dengan 1,2,3,4 masih koma hingga sanggup berlaku adil. Itu dia yang saya sanggup hingga sanggup berlaku adil. Karena persepsi adil itu tidak itu berarti sama-sama banyak. Ada jujur, ada yang sanggup. Kalau itu ide, kalau mau nambah, saya bingung. Apakah berlaku adil? Orang kan banyak bilang kan gini, tak ada yang bisa adil kecuali Rasulullah. Berarti haramlah bagi orang kawin dua tu, karena tidak mungkin berlaku adil seperti. Berlaku adil itu jangan kita zalim. Berlaku adil itu kalau wanita itu ridha, tidak ada masalah. Misalkan kita menikah lagi nih, kita bilang sama isteri kita, jatah kau ni yang kedua ni hari Sabtu sama Minggu, kalau kau mau aku nikahi, kalau kau tidak mau tidak apa-apa. Ridha dia. Berarti 5 hari sana tak adil kita katakan. Tidak begitu. Tidak begitu. Bukan berarti langsung tidak adil. Oh sana dikasih 5 juta, ini 2 juta ya. Oh tidak adil, haram. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Sekarang istri pertama rumahnya besar, anaknya 4, yang ini anak 1, rumah pun kontrak. Masa nak dikasih sama pula? Pengeluaran berbeda. Seperti itu. Pahami? Bukan berarti kasih sayang harus sama. Rasulullah aja ada istri yang paling dicintai. Rasulullah tu ada, tapi Rasulullah tetap adil dalam berlaku kepada istri-istrinya hal-hal yang lain. Yang mana kita tetap menafkahi daripada istri yang kedua, kalau mau kahwin 2, yang ketiga. Yang mana berlaku baik kepada istri yang kedua, yang ketiga. Kalau bangsa tak ada bisa, lebih baik 1 je. Dia nak main api, Pak. Tidak bakar. Kalau itu maksudnya. Kalau bangsa tak mampu, jangan. Karena memang apa ke? Garis tangan enggak ni? Bab-bab gini ni garis tangan. Kalau masalah duit, orang banyak duit belum tentu berani kahwin lagi. Ini orang-orang kaya, bini berapa? Bisa dihitung dengan jari. Orang yang punya bini 2 orang kaya tu tetap 1. Maka kalau kita nak bisa adil, nak bisa berlaku baik kepada isteri yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, cukup 1 aja. Takut kita berbuat zalim dengan yang kedua, yang ketiga dan keempat. Paham, Pak ya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, satu menanyakan masalah masih tentang wanita, Ustaz ya. Ada cerita Nabi Daud. Itu kan Nabi juga soal hajar, Ustaz ya. Apa? Nabi Daud. Itu kan soal hajar juga, soal Nabi. Suatu ketika dia mengambil keputusan itu berdasarkan nafsu. Berdasarkan nafsu tidak berdasarkan perintah Allah. Tidak salah itu dari punya istri itu 99 orang. Betul. Apa? Istrinya 99 orang. Jangan terlalu dekat, Pak, agak jauh. Gitu. 99 orang. Untuk menatap pikiran 100
itu mengambil istri dari Tuan Tajudin itu. Apa? Mengambil istri dari Tuan Tajudin. Nah, terus menurut Masjid itu betul, tapi berdasarkan kehendak Allah, hanya berdasarkan nafsu nampak istri 100 itu, sehingga dia teringat sama Allah itu dia meninggalkan kerajaan yang dia bertobat. Mana tidak betul? Sesuatu hikmah yang istilahnya intinya aja itu ada dikisahkan dalam kitab. Itu memang ada dikisahkan. Nanti minggu depan anak ceritakan lebih jelas. Cuman anak kesimpulan aja. Yang perlu kita ketahui, Nabi itu maksum. Kalau kita udah mengetahui Nabi maksum, hilang daripada prasangka kita itu. Tapi berarti kau tidak yakin dengan Nabi maksum. Para anbiya itu, para rasul itu maksum. Kalau kita katakan, dia nganuk anak sunnah. Nanti minggu depan lebih lagi anak cerita ini. Yang mana istri daripada Nabi Daud alaihissalam, yang dia menikah dengan mantan istri daripada panglima. Karena emang Nabi Daud alaihissalam suka dengan wanita itu. Jadi istilahnya, jadi bukan terlarang macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu yang mana kalau tidak salah siapa? Astagfirullah, sahabat Nabi ini Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu punya istri sepupunya Nabi. Lalu sepupu Nabi ini sepupu Nabi cerai dengan Zaid ini. Di zaman dahulu ini Zaid ini di zaman Nabi ini kan dianggap anak angkat. Sampai Allah menurunkan ayat kedudukan anak angkat itu. Tidak seperti dengan anak kandung. Pertama kan orang protes. Kenapa protes? Karena Rasulullah menikahi daripada istri daripada Zaid. Mantan istri daripada Zaid itu. Dinikahi ini. Heboh kan? Gila, mantan mantu dikawin enggak? Heboh itu. Sampai dijelaskan oleh Allah kedudukan daripada anak tidak berhubungan dengan mahram. Jangankan cucu mantu, anak angkat seorang kita kawin ini boleh. Anak angkat seorang ini biar kita pelihara dari bayi. Pelihara dari bayi udah besar. Cantik pula dia nih. Misal nih. Lalu dikawin nih. Boleh apa enggak? Boleh, Pak. Karena bukan mahram kita. Itu bukan mahram kita. Kan? Ana udah ngira dah, tak bakal cukup waktu. Minggu depan nanti ana lebih rinci jelaskan. Semoga apa yang kita kaji kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.